Ini adalah part ke-8 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern, halaman ke-19. 3. Perjanjian Lama dan Sains. Hanya sedikit hal-hal yang tersebut dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru yang menimbulkan konfrontasi dengan pengetahuan modern. Tetapi jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai antara teks Bible dengan sains, maka soalnya menjadi sangat penting. Dalam hal-hal yang terdahulu kita telah menemukan dalam Bible kesalahan-kesalahan sejarah, dan kita telah menyebutkan beberapa masalah yang telah dibicarakan oleh ahli tafsir Yahudi dan Kristen. Ahli-ahli Kristen condong untuk mengecilkan persoalannya. Mereka berpendapat bahwa adalah normal jika seorang pengarang buku agama menyajikan fakta-fakta sejarah dengan menghubungkannya dengan teologi. Menulis sejarah untuk keperluan agama, kita akan melihat lebih lanjut dalam kasus perjanjian baru menurut Injil Matius Mateo. Sikap yang bebas terhadap sesuatu kenyataan, dan kita dapat dapatkan tafsiran-tafsiran yang tujuannya untuk menjadikan yang tidak benar menjadi benar. Pikiran yang objektif dan logis tidak akan merasa puas dengan cara yang demikian. Dengan memakai logika, orang dapat menunjukkan banyak kontradiksi dan kekeliruan. Adanya sumber-sumber yang berlainan telah menyebabkan adanya versi yang berlainan mengenai suatu hikayat. Di samping itu, kita dapatkan bermacam-macam perubahan, bermacam-macam tambahan. Pada mulanya tambahan itu sebagai tafsiran, tetapi kemudian naskah asli dan tafsiran dikopi lagi dan semua isinya dianggap asli. Semua ini sudah diketahui oleh ahli-ahli kritik teks, dan mereka kemukakan secara jujur mengenai Taurat. Pastor De Vos dalam Introduction Generale untuk terjemahannya mengenai Genesis kitab Kejadian pada halaman 13 dan 14 telah menunjukkan bermacam-macam kepincangan yang tak perlu lagi saya ulangi di sini karena banyak lagi yang akan saya sebutkan dalam penyelidikan ini. Kesimpulan dari semua itu adalah bahwa kita tidak boleh memahami teks-teks Taurat secara harfiah. Di bawah ini adalah suatu contoh yang menarik dalam Genesis surah ke-6 ayat ke-3. Tuhan memutuskan sebelum banjir Nuh untuk membatasi umur manusia. Paling panjang hanya 120 tahun. Hidupnya tidak akan lebih dari 120 tahun. Tetapi dalam Genesis surah ke-11 ayat 10 sampai 32, kita dapatkan bahwa 10 orang keturunan Nabi Nuh hidup sampai usia antara 148 dan 600 tahun. Lihat tabel mengenai anak keturunan Nuh sampai Abraham. Kontradiksi antara dua kalimat tersebut adalah mencolok tetapi mudah untuk menerangkannya. Kalimat pertama Genesis surah ke-6 ayat ke-3 adalah teks Yafet yang sebagai kita telah membicarakannya dibuat pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sedangkan kalimat kedua Genesis surah ke-11 ayat 10 sampai 32 merupakan teks yang lebih muda, abad ke-6 sebelum Masehi, dari sakerdotal yang merupakan dasar dari silsilah keturunan yang memberi gambaran tentang lamanya hidup seseorang secara tepat, tetapi ternyata tidak benar dalam keseluruhannya. Kontradiksi dengan sains modern terdapat dalam Genesis, yaitu mengenai 3 persoalan: penciptaan alam dan tahap-tahapnya, waktu penciptaan alam dan waktu timbulnya manusia di atas bumi, dan riwayat banjir Nuh. Penciptaan alam. Sebagai yang telah dikatakan oleh Pastor De Vos, Genesis kitab Kejadian bermula dengan 2 riwayat mengenai penciptaan alam. Oleh karena itu, kita perlu menyelidiki kedua riwayat itu secara terpisah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan penyelidikan ilmiah. Riwayat pertama mencakup pasal 1 dan ayat-ayat pertama dalam pasal 2. Riwayat ini merupakan contoh yang sangat menonjol tentang ketidaktepatan ilmiah. Kita perlu melakukan kritik sebaris demi sebaris. Teks yang kita muat di sini adalah teks menurut terjemahan L'École Biblique de Yerusalem, Lembaga Bible Yerusalem. Kitab Kejadian 1 sampai 2. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi, maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu suatu hal yang ketutupan dalam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air itu.
Kita dapat menerima bahwa pada tahap bumi belum diciptakan, apa yang kemudian menjadi alam yang kita ketahui sekarang masih tenggelam dalam kegelapan. Akan tetapi tersebutnya adanya air pada periode tersebut hanya merupakan alegori belaka. Mungkin sekali ini adalah terjemahan suatu mitos. Kita akan melihat dalam bagian ketiga dari buku ini bahwa ada tahap permulaan dari terciptanya alam yang terdapat dalam materi gas. Maka disebutkannya air di situ adalah suatu kekeliruan. Kitab Kejadian 1:3-5. Maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Maka dilihat Allah akan terang itu baiklah adanya. Lalu diceraikan Allah terang itu dengan gelap. Maka dinamai Allah akan terang itu siang, dan akan gelap itu malam. Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang pertama. Penjelasan. Cahaya yang menerangi alam adalah hasil dari reaksi kompleks yang terjadi pada bintang-bintang. Hal ini akan kita bicarakan pada bagian ketiga dari buku ini. Pada tahap penciptaan alam yang kita bicarakan sekarang, menurut Bible, bintang-bintang belum diciptakan karena sinar langit baru disebutkan dalam ayat 14 dari kitab Kejadian, yaitu sebagai ciptaan pada hari keempat untuk memisahkan siang dan malam untuk menerangi bumi. Dan ini semua betul, tetapi adalah tidak logis untuk menyebutkan efek sinar pada hari pertama dengan menempatkan penciptaan benda yang menyebabkan sinar bintang-bintang 3 hari sesudah itu. Lagi pula menempatkan malam dan pagi pada hari pertama adalah alegori, kiasan semata-mata, karena malam dan pagi sebagai unsur hari tak dapat digambarkan kecuali sesudah terwujudnya bumi dan beredarnya di bawah sinar planetnya matahari. Kitab Kejadian 1:6-8. Maka firman Allah, hendaklah ada suatu bentangan pada sama tengah air itu supaya diceraikan dengan air. Maka dijadikan Allah akan bentangan itu, serta diceraikanlah air yang di bawah bentangan itu dengan air yang di atas bentangan. Maka jadilah demikian. Lalu dinamai Allah akan bentangan itu langit. Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang kedua. Mitos air diteruskan dalam ayat-ayat tersebut dengan memisahkan air menjadi 2 lapisan. Di tengahnya adalah langit. Dalam riwayat banjir Nabi Nuh, langit membiarkan air menanjak dan air itu kemudian jatuh ke tanah. Gambaran bahwa air terbagi menjadi 2 kelompok tak dapat diterima secara harfiah. Kitab Kejadian 1:9-13. Maka firman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit itu berhimpun kepada satu tempat, supaya kelihatan yang kekeringan itu. Maka jadilah demikian. Lalu dinamai Allah akan yang kekeringan itu darat, dan akan penghimpunan segala air itu dinamainya laut. Maka dilihatlah Allah itu baiklah adanya. Maka firman Allah, hendaklah bumi itu menumbuhkan rumput dan pokok yang berbiji dan pohon yang berbuah-buah dengan tabiatnya yang berbiji di dalamnya di atas bumi itu. Maka jadilah demikian, yaitu ditumbuhkan bumi akan rumput dan pokok yang berbiji dengan tabiatnya, dan pohon-pohon yang berbuah-buah yang berbiji dalamnya dengan tabiatnya. Maka dilihat Allah itu baik adanya setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang ketiga. Terjemahannya, tafsirnya. Fatwa bahwa pada suatu periode dalam sejarah bumi, ketika bumi ini masih tertutup dengan air, terjadi bahwa daratan-daratan mulai muncul adalah suatu hal yang dapat diterima secara ilmiah. Akan tetapi bahwa pohon yang mengandung biji-biji bermunculan sebelum terciptanya matahari, yang menurut Genesis baru tercipta pada hari keempat, dan juga bahwa siang dan malam silih berganti sebelum terciptanya matahari, hal tersebut sama sekali tidak dapat dipertahankan. Kitab Kejadian 1 ayat 14-19. Maka firman Allah, hendaklah ada beberapa benda terang dalam bentayangan langit, supaya diceraikannya siang dengan malam, dan menjadi tanda dan ketentuan masa dan hari dari tahun, dan supaya itu menjadi benda terang pada bentangan langit akan menerangkan bumi. Maka jadilah demikian. Maka dijadikan Allah akan kedua benda terang yang besar itu, yaitu terang yang besar itu akan memerintahkan siang, dan terang
yang kecil yang memerintahkan malam, dan lagi segala bintang pun. Maka ditaruh Allah akan dia dalam bentangan langit, akan memberi terang di atas bumi, dan akan memerintahkan siang dan malam, dan akan menceraikan terang itu dengan gelap. Maka dilihatlah Allah itu baik adanya. Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang keempat. Di sini gambaran yang diberikan oleh pengarang Injil dapat diterima. Satu-satunya kritik yang dapat kita lemparkan terhadap ayat-ayat tersebut adalah tempat dan letaknya dalam hakikat penciptaan alam seluruhnya. Bumi dan bulan telah memisahkan diri dari matahari. Menempatkan penciptaan matahari dan bulan sesudah penciptaan bumi adalah bertentangan dengan hal-hal yang sudah disetujui secara pasti dalam ilmu pengetahuan mengenai tersusunnya alam kosmos. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 22. Sekian, bye-bye.